Banyak umat Islam menarasikan bahwa Injil sudah dipalsukan. Tetapi pertanyaannya sederhana. Mengapa tidak ada satupun umat Islam yang mampu menunjukkan naskah asli Injil, yakni versi sebelum dipalsukan? Dan jika memang isi kitab suci Injil telah mengalami perubahan besar, kapan tepatnya itu terjadi dalam sejarah? Di abad berapa? Di kota mana? Oleh siapa? Anda tahu, tuduhan bahwa Injil telah diubah adalah tuduhan yang sangat serius. Dan tuduhan sebesar itu seharusnya wajib memberikan bukti yang valid, bukan sekedar asumsi. Faktanya, Injil telah beredar jauh sebelum abad ke-7, yaitu masa ketika Al-Quran diturunkan dan Islam lahir. Injil sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, sudah menyebar ke banyak wilayah, terutama di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Asia Kecil. Jika memang terjadi perubahan besar dalam Injil, bagaimana mungkin semua wilayah itu kompak mengubah isinya tanpa meninggalkan jejak konflik dan perlawanan? Yang lebih aneh lagi, tidak ada catatan sejarah tentang konspirasi global semacam itu. Naskah Perjanjian Baru sudah beredar pada abad pertama dan kedua. Salinan-salinannya ditemukan di berbagai tempat, mulai dari Yerusalem, Mesir, hingga Asia Kecil. Pertanyaannya sekarang, jika teks itu dipalsukan, siapa pribadi yang mengendalikan semua komunitas Kristen yang tersebar luas itu? Pertanyaan ini justru membuat tuduhan tersebut semakin tidak nyaman. Sekarang mari kita bicara logika. Jika satu gereja mengubah teks Injil, gereja lain pasti memprotes. Namun, adakah catatan sejarah tentang protes besar itu? Jika memang benar isi Injil diubah secara massal, mengapa tidak ada perpecahan besar dalam sejarah gereja karena pemalsuan total? Fakta sejarah menunjukkan memang ada perdebatan teologis, tetapi tidak ada satu momen sejarah yang mencatat bahwa teks Injil diganti total secara massal. Bagaimana mungkin perubahan radikal terjadi tanpa polemik besar yang terdokumentasi? Sekarang, mari masuk bagian yang paling tidak nyaman. Al-Quran sendiri menyebut Taurat dan Injil sebagai wahyu Allah, bukan? Jika kitab itu sudah rusak sebelum abad ke-7, mengapa Injil tetap dirujuk sebagai kitab yang berotoritas yang memberi petunjuk dan cahaya? Jika Injil sudah palsu, mengapa tidak ada satu ayat pun yang menyatakan kitab itu telah diganti total? Sebagian orang mengatakan, yang rusak itu penafsirannya, bukan teksnya. Tetapi itu berbeda dengan mengatakan bahwa teksnya telah dipalsukan. Jadi sebenarnya, yang dituduh rusak itu apa? Teksnya atau tafsirnya? Ketika seseorang menuduh teksnya telah berubah, bukti manuskrip tidak mendukung klaim tersebut. Manuskrip kuno ditemukan dalam jumlah ribuan. Perbedaan kecil memang ada, tetapi tidak mengubah inti ajaran Injil itu sendiri. Apakah variasi salinan otomatis berarti pemalsuan terencana? Justru variasi itu menunjukkan proses transmisi yang transparan. Semakin banyak manuskrip ditemukan, semakin kuat konsistensi pesannya, bukan semakin kabur. Jika ingin memalsukan isi Injil, bukankah lebih mudah menghancurkan bukti lama? Tetapi faktanya, bukti lama justru masih ada dan semakin mendukung stabilitas teks. Sekarang, mari berpikir sebagai analis sejarah, bukan sebagai penganut agama. Dalam kajian teks kuno, semakin banyak manuskrip beredar di wilayah berbeda, bangsa berbeda, bahasa berbeda, semakin sulit teks itu diubah total. Apakah mungkin dilakukan perubahan total lintas negara, tanpa kontrol politik global, tanpa kekuasaan militer internasional? Apakah ada orang dengan kekuasaan sebesar itu pada abad pertama? Jika tuduhan besar tidak memiliki titik waktu yang jelas, tidak mampu mengidentifikasi pelaku, dan tidak mampu menunjukkan naskah asli sebagai pembanding, maka itu bukan standar akademik. Itu adalah asumsi. Dan sekarang, pertanyaan paling mendasar.
Jika Allah menurunkan wahyu, lalu membiarkan wahyu itu rusak total selama berabad-abad, apa artinya sifatnya sebagai penjaga? Dan jika wahyu sebelumnya rusak, bagaimana memastikan wahyu berikutnya aman dari tuduhan yang sama? Intinya sederhana, tuduhan bahwa Injil telah dipalsukan tidak memiliki waktu sejarah yang jelas, tidak memiliki pelaku yang teridentifikasi, tidak memiliki naskah pembanding. Maka mungkin ini bukan soal keaslian manuskrip. Mungkin ini soal ketidaknyamanan terhadap isi pesannya. Untuk saudara-saudara Muslim yang mencintai kebenaran, pertanyaannya sederhana. Apakah Anda berani menguji kembali narasi yang selama ini Anda dengar? Jika Allah adalah sumber kebenaran, kebenaran tidak akan runtuh hanya karena diuji. Jika Anda setuju atau tidak setuju dengan video ini, tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan data, bukan dengan asumsi.